Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para peserta semuanya, untuk pagi hari ini kita lanjutkan perkuliahan kita kepada minggu ketiga, yaitu saya sedang akan coba menerangkan atau alat ukur yang kita gunakan dalam praktikum nantinya, itu salah satunya UPN. Jadi bagaimana kita nanti menggunakan cara mengurus UPN, itu bagaimana kita melakukan pengukuran kabel seraptik dengan menggunakan UPN. Ini satu contoh gambar, itu contoh gambar alat ukur UPN yang nanti kita gunakan nanti dalam praktikum nantinya sebagai alat ukur nanti dalam jalan transmisi. Jadi satu sederhana nanti dalam praktikum nanti. Berarti kita nanti ada sumber source di sini sebagai pengirim. Kemudian kita kirimkan menggunakan media kabel seraptik, satu isi kabel yang menggunakan Spectel. Nah, terminal ini adalah menggunakan terminal FC, terhubung ke alat ukur yang sesuai. Nah, sini yang open kita nanti, yang kita melakukan pengukuran di output dari mana nanti. Nah, prinsip pengukuran dengan jaringan seraptik, berarti kita untuk bisa kita melakukan atau menggunakan OPN nanti, berarti kita harus mempersiapkan satu linknya, atau di sini ada komponen link seraptik yang kita persiapkan. Tanpa komponen link maka kita tidak akan bisa menggunakan alat ukur kita. Yaitu komponen link seraptik ini, itu berarti ada bagian pengirim nanti atau transmitter. Nanti kita menggunakan source leg nanti. Kita ada konektornya yang akan menghubungkan perangkat pemancar dengan alat ukur nanti, terminalnya dan span seraptik. Kemudian sambungan seraptik nanti titik sambungnya di terminal penerima nanti dengan kita hubungkan dengan alat ukur OPN dan ke penerima nanti itu receiver. Itu yang pertama, kemudian linknya. Yang kedua, prinsip, bagaimana prinsip kita yang kita lakukan pengukuran menggunakan OPM. Apa aja yang bisa kita lakukan dengan OPM di sini? Itu yang pertama, atau A, itu per meter itu adalah bertujuan untuk mengukur atau untuk menentukan redaman saluran total loss kabel seraptik secara akurat. Nah, bila kita ketahui nanti sebetulnya seraptik ini yang terbaca pada ukur nanti ada dua satuan nanti, satuan dalam miliwatt dan ada satuan dalam dBm. Nah, bagaimana kita menentukan total loss nanti? Maka nanti kita menggunakan rumus, nanti prinsip rumus di bawah nanti akan saya terangkan. Prinsip kedua, redaman seraptik merupakan fungsi panjang gelombang. Maka oleh sebab itu pada pengukuran harus dilakukan sesuai dengan panjang gelombang pada perangkat transmisi. Nah, bila perangkat transmisi bagian pemancar atau di source leg-nya kita gunakan panjang gelombang 310 nanometer atau 510 nanometer, maka sumber yang cahaya yang digunakan nanti adalah harus sama 13 nanometer atau 1510 nanometer. Nah, prinsip yang ketiga itu pengukuran yang tadi kita ulang lagi ya. Yang kedua itu prinsipnya. Yang ketiga itu bagaimana kita melakukan pengukuran dalam 1 desibel seperti terang pada prinsipnya tadi. Pada pengukuran power meter digunakan menentukan loss cahaya pada saluran seraptik. Nah, satu yang kita gunakan yang terukur dalam OPN itu dinyatakan dalam miliwatt, dan bisa juga ada tampilannya nanti dalam satunya dBm. Nah, bentuk satuan pengukuran lain yang lebih sederhana dan mudah dalam perhitungan nanti, dalam perhitungan adalah desibel. Nanti kita menggunakan rumus nanti kita bisa menentukan total lossnya dalam satu link nanti. Nah, 1 desibel itu adalah satuan umum yang digunakan untuk mengukur loss atau redaman atau sistem gain atau penguatan dalam satu sistem nanti, satu link.
Dan desibel merupakan perbandingan. Ini perlu saya ingatkan, desibel, 1 desibel merupakan perbandingan daya. Bisa kita melakukan perbandingan daya, bisa juga perbandingan tegangan maupun nanti arus antara 2 titik dalam bentuk logaritma. 1 logaritma nanti. Kemudian dalam 1 titik ditempatkan pada awal, berarti nanti titik ini bagian pemancar atau masukkan sistem yang diukur, sedangkan yang titik lain adalah diletakkan pada ujung atau keluaran, disebut keluaran itu yang kita ini terima nanti. Nah, rumus untuk daya desibel di sinilah rumus penguatan atau gen 10 log daya keluaran per daya masukan. Nah, bila daya keluaran lebih kecil dari daya masukan, maka hasilnya nanti akan negatif. Nah, pada kebanyakan aplikasi serat optik, keluaran daya cahaya dari serat optik selalu lebih kecil, itu otomatis, daripada daya masukan ke dalam serat tersebut. Oleh karena itu, harga bersamaannya selalu negatif. Maka gen yang negatif dapat dipandang sebagai losis. Jadi dapat kita pandang sebagai losis cahaya yang besarnya adalah kebalikan dari gen. Losis adalah akan sama nilai dengan minus gen. Maka losis ini bisa kita hitung menggunakan rumus, satunya di desibel, 10 log daya masukan per daya keluaran, berbanding dengan kalau pada daya gen adalah keluaran per daya masukan. Dan losis cahaya dalam desibel digunakan secara umum pada spesifikasi redaman serat optik. Nah, sebagai contoh menentukan loss cahaya pada satu kabel serat optik, sumber cahaya dihubungkan dari ujung serat sebagai masukan. Nanti kita masukkan, kita menggunakan masukan nanti menggunakan source light. Nah, ini contoh kasusnya. Ini sebagai contoh pengukuran kita nanti bisa kita lakukan di labor. Ini light source. Nah, light source ini seperti minggu kedua kemarin saya terangkan, itu sumber membuat segi informasi sebagai input juga. Nah, di sini diberikan daya 0,1 mW atau sama nilainya minus 10 dBm. Ini ada terminal. Ini nanti ini kabel optik, bisa menggunakan single mode atau multi mode nanti jenis kabelnya. Dan terbaca nanti khususnya 3 dB. Di mana 3 dB nanti kita bisa cari rumusnya. Nah, di output diterima menggunakan OPM. Nanti ada 2 pembacaan di OPM. Itu ada terbaca 0,05 mW atau terbaca nanti dalam 1 dBm minus 13 dBm. Nah, penyelesaiannya ya. Ini dari kasus ini kita tulis ada suatu permasalahannya, berarti daya 0,1 mW, optical power dihubungkan ujung lain, berarti di penerimaannya maka akan menunjukkan terbaca 0,05. Maka berapa daya totalnya, kenapa bisa dapat loss 3 dB? Nah, ini penyelesaiannya nanti menggunakan rumus 10 log daya masukan per daya keluaran. Kemudian perhitungan desibel lainnya, 1 desibel adalah perbandingan level masukan per keluaran sistem. Oleh karena itu nilainya tidak absolut. Mungkin telah Anda pelajari mungkin di tempat lain, nilai desibel ada daya absolut dan ada daya yang tidak absolut. Maka pengukuran daya absolut dapat diperoleh dalam bentuk dBm. Jadi satu daya absolut adalah dBm, yaitu berbanding dari level daya susu sinyal diukur dengan satu sinyal referensi 1 mW. Berapa daya absolutnya? Itu dBm adalah daya dalam absolut di dBm 10 log per daya yang kita akan baca nanti kita ukur berapa wattnya per 1 mW. Nah, hasilnya ini akan sama pada loss yang dapat dicapai dengan menggunakan dBm. Nah, sebagai contoh di atas kasus di atas, sebelumnya daya masuk adalah 0,1 mW sama nilai minus 10 dBm, dan daya yang terima dari keluaran serat optik itu tadi adalah minus
13 dBm. Maka bisa kita cari berapa daya absolutnya. Kalau itu daya dalam menggunakan daya absolut, kita melakukan perhitungan, itu kita dapatkan loss cahayanya adalah minus 10 dBm dikurang minus 3 dBm akan sama nilai 3 dB. Nanti kita hitung menggunakan salah satu daya absolut, hasilnya akan sama minus 3 dB. Nah, perlu diketahui bahwa OPM itu mempunyai perlengkapan. Kenapa dia bisa melakukan pengukuran cahaya yang terbaca dalam suatu dalam daya listrik menggunakan tampilan layar nantinya sebagai segmen. Apa komponen aktif? Apa aja komponennya? Komponen aktif untuk mengukur total losses, berarti kita harus ada itu dari pemancar, berarti namanya adalah sumber cahaya, optical sumber. Jadi sumber cahaya ini atau sumber input nanti kita masuk ke dalam pengirim, dimana cahayanya harus stabil. Nah, panjang gelombangnya harus kita sesuaikan nanti, konektornya kalau ukur nanti kita harus tepat. Nah, jadi serapin ukur bisa nanti kita menggunakan jenis single mode atau multi mode. Nah, sumber cahaya digunakan nanti dari plan OPM ini bisa dari source light ini, bisa LED atau laser. Nah, daya keluaran yang memadai. Kalau daya keluarannya tidak memadai, terlalu kecil, berarti nanti tidak bisa dibaca di alat ukur penerima nanti. Nah, kemudian di bagian penerima baru kita menggunakan OPM untuk mengukur dayanya. Berarti ada daya input nanti yang dari source light, ada dari pemancar, maka kita terima menggunakan dayanya, bisa kita baca di bagian penerima itu apa yang harus disiapkan, itu konektor yang tepat, panjang gelombang sesuai. Nah, kita kalibrasi nanti menggunakan meter dBm, jenis seratnya itu bisa single mode dan multi mode. Nah, ini satu link nanti yang berarti kita lihat link ini akan terdapat loss totalnya 3,4, dimana masing-masing dari link setiap konektor pasti ada lossesnya. Ini konektor dari perangkat pemancar ke alat khusus tidak ada konektornya. Begitu juga di penerima, konektor dari menghubungkan ke alat OPM juga ada lossnya. Nah, ini salah satu alat ukur yang OPM yang banyak jual di pasaran. Jadi ini perlu diperhatikan nanti menggunakan alat ukur adalah spesifikasinya di sini harus diperhatikan nanti. Jadi kita ingin menggunakan OPM, berarti kita lihat source light-nya menggunakan panjang gelombang berapa nanti. Kalau panjang gelombangnya nanti contoh ada bagian 1310, maka kita di sini ada SPI juga bisa berspek 1310. Nah, ini resolusi lainnya yang perlu diperhatikan nanti dalam melakukan pengukuran nanti. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mungkin kalau silakan kalau ada yang kurang paham silakan tanya pada forum diskusi ada pada nantinya. Mohon maaf, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.